Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, semoga semuanya sehat selalu serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya ingin membahas tentang keutamaan salat duha. Sebagai umat muslim, menunaikan sholat 5 waktu setiap hari adalah wajib hukumnya. Namun di samping salat wajib ini, ada berbagai jenis sholat yang bisa ditunaikan guna menambah pahala. Salah satu jenis salat sunnah tersebut adalah sholat duha. Salat duha adalah salat yang dilaksanakan pada waktu duha, yakni saat matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbit sampai waktu zuhur tiba. Salat duha ditunaikan dalam jumlah minimal 2 rakaat dan ada beberapa surat yang baik dibaca pada saat melaksanakannya. Surat-surat yang dibacakan saat menunaikan salat duha adalah surat Al-Waqi'ah, surat Asy-Syamsi, surat Ad-Duha, surat Al-Kafirun, surat Quraisy, dan surat Al-Ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata melalui hadis Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad mengenai salat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang menunaikan salat duha setiap harinya, maka akan mendapat banyak keuntungan. Siapa saja yang menjaga salat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Beberapa keutamaan sholat duha yang wajib sahabat ketahui. 1. Sebagai sedekah. Keutamaan sholat duha yang pertama adalah dianggapnya ibadah sunnah tersebut sebagai pahala sedekah. Secara lebih terperinci, siapapun yang mengerjakan sholat duha akan dianggap telah bersedekah atas seluruh anggota tubuhnya. Berikut sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan salat duha 2 rakaat. Hadis Muslim. 2. Tidak dianggap lalai. Selain itu, keutamaan salat duha yang berikutnya adalah siapapun yang mengerjakannya tak akan dianggap sebagai orang lalai. Maka dari itu, dalam mencari rahmat Allah, hendaknya kita senantiasa mengerjakan sholat duha agar terlepas dari sifat lengah dan lalai. Adapun hadis dari keutamaan tersebut ialah sebagai berikut. Orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang lalai. Hadis Al-Baihaqi dan An-Nasa'i. 3. Diampuni dosanya. Keutamaan sholat duha yang berikutnya adalah diampuninya dosa-dosa di masa lampau.
Siapapun yang mengerjakan sholat duha secara rutin, maka dosa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membiasakan menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah. 4. Memiliki istana surga. Barang siapa yang secara rutin mengerjakan sholat duha, juga akan mendapatkan istana megah di surga kelak kemudian hari. Adapun sabda mengenai keutamaan sholat duha ini yaitu sebagai berikut. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah. 5. Menyehatkan tubuh. Selain itu, menunaikan sholat duha setidaknya dalam 2 rakaat juga dapat menyehatkan tubuh. Semua anggota tubuh hendaknya senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara itu dapat ditempuh dengan mengerjakan sholat duha seperti sabda Nabi sebagai berikut. Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis Muslim nomor 720. 6. Dicukupkan rezeki. Di dunia rezeki sangatlah beragam. Rezeki inilah yang bisa membantu setiap manusia untuk bisa hidup dengan nyaman. Meskipun begitu, rezeki ini pun tidak terbatas pada harta dan kekayaan saja, melainkan kesehatan hingga keluarga yang saleh pun merupakan salah satu bentuk dari rezeki. Kebanyakan masyarakat seringkali meminta kecukupan rezeki. Hal itu bukanlah masalah, karena memang setiap manusia membutuhkan. Bagi Anda yang ingin mencukupkan rezekinya di dunia maupun di akhirat, cobalah rutin melaksanakan salat duha seperti pada hadis berikut. Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya akan aku cukupkan untukmu rezeki di sepanjang hari itu. Hadis Ahmad. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya Allah akan mencukupkan rezeki seseorang yang mau melaksanakan salat duha 4 rakaat. Bahkan rezekinya akan terus mengalir di sepanjang hari ketika paginya orang tersebut melakukan salat duha. Baik para sahabat, itulah beberapa keutamaan mengenai salat duha. Adapun zikir dan doa setelah salat duha seperti berikut. 1. Istighfar 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosa saya
dan terimalah tobat saya. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat dan Maha Pengampun. Kedua, doa sesuai hajat atau doa seperti berikut. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'asyaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita ibadaka sholihin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, dan kekuasaan adalah kekuasaanmu, serta penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, turunkanlah, dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sukar, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Mu yang saleh. Demikian para sahabat, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat difahami, semoga dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.